Assalamualaikum, saya Aisyah. Pada video kali ini, saya akan mereview sebuah buku dengan judul Solusi Mencari Tuhan dan Islam Agamaku. Insya Allah sudah kenal ya siapa penulisnya, yaitu Ustadz Muhammad Damanhuri. Ini dia bukunya, Solusi Mencari Tuhan dan Islam Agamaku. Ustadz Muhammad Damanhuri ini dikenal sebagai seorang pemuda yang berasal dari wilayah pedalaman Kalimantan Barat. Lokasinya masuk ke wilayah pedalaman Dayak, yaitu Desa Muun, sebuah pedesaan yang berada bagian sangat ujung dari Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Seluruh penduduk di sana memeluk suatu agama, yaitu Kristen. Seluruh keluarga penulis menganut agama Kristen, baik Kristen Katolik maupun Kristen Protestan. Ustadz Damanhuri ini juga dikenal dengan Ustadz Dayak dalam unggahan videonya dalam YouTube-nya, yaitu tentang menyebarkan agama Islam dan juga kegiatan mengislamkan orang-orang non-Muslim. Sebenarnya buku Solusi Mencari Tuhan ini dan Islam Agamaku itu apa sih? Dan di dalam buku ini jawabannya. Secara keseluruhan, isu buku ini menceritakan tentang kisah pengalaman penulisnya, seorang yang beralih keyakinan dari Kristen sampai menjadi seorang Muslim. Buku ini berisi pengetahuannya tentang Kristen dan pengetahuannya tentang Islam, serta beberapa pengalaman dan kasus-kasus perilaku orang-orang di luar Islam kepadanya. Buku ini bisa menjadi referensi tentang kekristenan. Sekilas, penulis memang dari SD berprestasi, begitupun sampai SMP. Dan setelah tamat SMP, beliau mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan sekolahnya di Jawa. Akhirnya, beliau mempunyai keinginan untuk bersekolah di Jawa, dan ketika berada di suatu kapal untuk menuju ke Pulau Jawa, beliau bertemu dengan seseorang. Dan seseorang tersebut menyarankan agar belajar di Pondok Pesantren Al-Amin Madura. Kenapa? Karena di pondok pesantren tersebut terdapat sekolah yang diinginkan oleh penulis. Akhirnya beliau sampai ke pondok pesantren dan di sana beliau belajar tentang agama, bahasa, berdakwah, dan dia menjadi ketua dakwah terfavorit. Singkat cerita, pada tahun 2003 beliau berkuliah di Universitas Muhammadiyah Surabaya dan beliau mengambil dua jurusan. Yang pertama yaitu tentang syariah dan yang kedua tentang ilmu hukum. Selama kuliah, beliau terkenal di kalangan mahasiswa dan kalangan pencaksilat karena prestasinya. Ketika kuliah, penulis sambil bekerja dan bersama-sama warga di Masjid Al-Huda di Gubeng Kertajaya. Tahun 2009, penulis pulang ke Pontianak, Kalimantan Barat dan menjadi dosen, serta mengembangkan dakwahnya di sana dan juga seni bela diri pencaksilat. Pada akhir 2009, disinilah penulis mulai mendapat tantangan dari orang-orang Kristen karena beliau gencar membina mu'alaf-mu'alaf se-Kalimantan Barat hingga saat ini. Itu dia tadi sekilas tentang info buku ini. Dari buku ini saya mendapatkan beberapa poin. Poin pertama dari cover, yaitu covernya bagus. Ada penulisnya di sini dan juga memakai baju khas Dayak. Terus bukunya ringan, mudah dibaca. 1 jam saya bisa membaca buku ini sampai tuntas. Semoga Ustadz Muhammad Damanhuri bisa kembali membuat karangan-karangannya, buku-buku yang terbaru untuk menjadi referensi kita tentang Islam. Dan aku rekomendasikan untuk para pemuda-pemuda, untuk para non-muslim yang belum mengenal Islam,
dan khususnya untuk muslim sendiri, di mana buku tersebut berisi tentang kebenaran. Ada beberapa hal yang dapat saya tangkap dari sosok Ustadz Dayak. Yang pertama, tidak ada yang instan. Jangankan instan aja kita perlu untuk memasaknya untuk kita santap. Dari buku ini Ustadz Dayak tidak mendapatkan agama Islam secara instan, tapi dia melalui proses yang sangat panjang sehingga dia dapat mendapatkan kebenaran dari agama Islam. Poin yang kedua, memiliki visi, yaitu visioner. Penting sekali untuk mengetahui tujuan impian yang kita inginkan. Karena visi beliau lah, dari pendidikan, dari SMP beliau melanjutkan ke sekolah pesantren, terus kuliah. Akhirnya beliau berdakwah dan mengembangkan dakwahnya di Kalimantan Barat. Yang ketiga, kerja keras. Perlu tekad dan kerja keras untuk mencapai suatu tujuan, seperti yang dilakukan oleh penulis. Yang keempat, penulis begitu serius, begitu sungguh-sungguh untuk mencapai apa yang diinginkannya, yaitu mencari kebenaran tentang agama Islam, dan lewat pendidikan beliau sebagai dosen dan menebarkan manfaat kepada masyarakat di sekitarnya. Yang kelima yaitu kreatif. Kenapa saya menyatakan beliau adalah kreatif? Di samping berdakwah, beliau juga suka olahraga. Beliau juga mengembangkan ilmu seni bela diri yaitu pencaksilat di kalangan masyarakat. Jadi dakwahnya terus berlanjut dan tidak sampai di situ. Dan beliau juga bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan baik, sehingga dengan mudah beliau menyebarkan agama, berdakwah di daerah Kalimantan Barat dan dapat diterima oleh masyarakat di sana. Nah, itu sekilas tentang buku Solusi Mencari Tuhan dan Islam Agamaku. Saya rekomendasikan pada semua lapisan masyarakat Indonesia untuk membaca bukunya dan mengenal lebih dalam tentang siapa sosok penulis Solusi Mencari Tuhan dan Islam Agamaku ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.